Bima, seorang sopir ojek online, hidup pas-pasan, namun berhati besar. Suatu hari, ia membatalkan orderan penting demi menolong seorang ibu hamil yang hampir melahirkan di jalan. Meski harus menerima rating buruk dan teguran dari aplikasinya, ia tetap merasa lega karena nyawa ibu dan bayinya selamat. Beberapa bulan kemudian, Bima mengalami kecelakaan parah dan tak mampu membayar biaya rumah sakit. Saat semua terasa buntu, keluarga ibu hamil yang pernah ia tolong datang dan membayar seluruh biayanya. Kebaikan kecil yang dulu ia lakukan ternyata kembali padanya, menyelamatkan hidupnya. Siang itu, matahari menyengat begitu terik hingga aspal jalanan terlihat berkilau seperti bara. Bima mengusap keringat di dahinya dengan tangan yang kasar dan gelap terbakar matahari. Helmnya ia geser sedikit ke atas agar angin bisa masuk, meski angin kota pun tak lebih sejuk dari hawa kompor. Orderan terakhir nih, habis ini bisa istirahat sebentar, gumamnya sambil menatap ponsel yang menempel di holder motornya. Pesanan makanan, ayam geprek level 5, minuman dingin plus ekstra sambal. Lokasinya tidak terlalu jauh, tapi cukup untuk menambah ongkos parkir dan bensin yang tadi pagi sudah terkuras. Bima bukan orang yang suka mengeluh, tapi belakangan ini hidup memang terasa makin berat. Cicilan motor yang belum lunas, kontrakan yang harus dibayar tiap bulan, dan ibunya di kampung yang sering butuh biaya obat. Semua itu membuatnya tak punya pilihan selain terus gas online dari pagi sampai larut malam. Motor tuanya meraung saat ia menarik gas, menembus padatnya kendaraan di tengah kota. Sesekali ia melirik aplikasi, takut pelanggan komplain kalau pesanan telat. Di dunia ojek online, rating adalah segalanya. 1 bintang bisa berarti hilangnya kepercayaan, bahkan ancaman suspend dari aplikasi. Tapi, tepat di tikungan menuju jalan besar, langkah Bima terhenti. Ia melihat seorang perempuan hamil besar berdiri sempoyongan di trotoar. Wajahnya pucat, napasnya terengah-engah. Tangannya memegangi perut yang tampak sudah hampir turun. Orang-orang lalu lalang di sekitarnya, hanya menoleh sebentar lalu pergi, sibuk dengan urusan masing-masing. Astaga! Bima refleks menghentikan motor. Ia turun, mendekati perempuan itu. Ibu kenapa?" tanyanya dengan suara cemas. Perempuan itu membuka mulut, namun hanya keluar desahan pelan. "Mas, tolong, perut saya sakit, kayaknya mau lahiran." Darah Bima berdesir. Ia menoleh ke sekeliling, berharap ada orang lain yang bisa membantu, tapi tak ada. Semua sibuk dengan ponsel, jalan cepat, bahkan ada yang malah menghindar seakan takut kerepotan. Astaga, Bima garu-garu kepalanya gusar. Pandangannya jatuh pada ponsel di holder motornya. Timer aplikasi masih berjalan, tanda pesanan makanan masih menunggu. Kalau ia tinggalin, jelas rating anjlok, bahkan bisa kena teguran keras. Tapi kalau ia abaikan ibu itu, bagaimana kalau benar-benar melahirkan di jalan? Pikirannya bercabang antara perut kosongnya sendiri dan nyawa orang lain. "Ibu, saya ojol. Saya lagi ada orderan. Tapi kalau ibu butuh cepat ke rumah sakit, ya sudah, biar saya antar." Air mata sudah menggenang di pelupuk mata sang ibu. "Tolong mas, saya nggak kuat lagi." Detik itu juga, Bima menekan tombol cancel order di aplikasinya. Layar ponsel langsung memunculkan notifikasi merah. Anda akan mendapat penalti. Bima hanya menelan ludah, lalu buru-buru menyalakan motor. "Ayo bu, pegangan ya, jangan banyak gerak," katanya sambil membantu perempuan itu naik ke jok belakang. Dengan kecepatan seadanya, ia melajukan motor menuju rumah sakit terdekat. Klakson ia tekan berkali-kali, berdoa agar kendaraan lain mau memberi jalan. Setiap detik rasanya seperti lomba melawan maut. "Ibu, tahan sebentar, kita sebentar lagi sampai," ucapnya dengan suara parau.
perempuan itu hanya bisa mengerang, sesekali menggigit bibir, menahan rasa sakit yang jelas tak tertahankan. Akhirnya, gerbang rumah sakit terlihat. Bima menghentikan motor tepat di depan UGD, lalu berteriak pada petugas, "Tolong, Bu ini mau lahiran." Beberapa perawat bergegas keluar membawa tandu. Perempuan itu segera dibawa masuk. Bima berdiri terengah-engah, bajunya basah oleh keringat, tangannya gemetar tak karuan. Ia menunggu di luar, duduk di kursi plastik, dengan napas tersengal-sengal. Perutnya keroncongan, kepalanya pusing, tapi pikirannya hanya satu, semoga ibu itu selamat. Tak lama, seorang dokter keluar. "Tadi siapa yang antar ibu hamil itu?" tanyanya. Bima berdiri cepat. "Saya, Dok." Dokter tersenyum lelah. "Syukurlah kalau tidak cepat dibawa tadi, bisa berbahaya untuk ibu maupun bayinya. Sekarang keduanya selamat, kondisinya stabil. Terima kasih, Mas." Bima menunduk, dadanya lega. Ada rasa hangat menjalar di hatinya, seolah-olah semua letih dan kerugian yang barusan ia tanggung tak lagi berarti. Namun ketika ia menyalakan kembali ponselnya, layar memperlihatkan notifikasi, Anda mendapat rating 1 bintang. Akun Anda dalam pengawasan. Bima menghela napas panjang. Ya sudahlah, gumamnya lirih. Ia menyalakan motor, bersiap kembali ke jalan. Hidup memang keras, tapi hari ini ia tahu satu hal. Ada kalanya kita harus kalah demi membuat orang lain menang. Beberapa bulan berlalu sejak kejadian di pinggir jalan itu. Bima masih ingat jelas wajah pucat seorang ibu hamil yang nyaris tak sadarkan diri, lalu senyum lega dokter ketika mengabarkan bahwa ibu dan bayinya selamat. Itu menjadi salah satu kenangan yang selalu ia simpan, meski ia tak pernah tahu siapa nama perempuan itu atau keluarganya. Hidup Bima sendiri tak banyak berubah. Ia tetap bangun pagi-pagi buta, menyalakan motor dan menjemput rezeki di jalanan kota. Sesekali ia bercanda dengan rekan-rekan ojol di pangkalan, tapi sebagian besar waktunya habis untuk mengejar target agar bisa menutup cicilan. Motor tuanya makin sering rewel, knalpot berasap, ban sering kempes dan rem yang mulai aus. Tapi untuk mengganti suku cadang pun ia harus berpikir berkali-kali. Belum lagi ibunya di kampung yang sakit-sakitan. Hampir setiap minggu, Bima mengirim uang seadanya lewat transfer. Meski itu berarti ia harus menahan keinginannya makan enak atau sekedar membeli baju baru. Yang penting, ibu di kampung gak kekurangan. Begitu selalu katanya, meski perutnya sendiri sering keroncongan. Malam itu, selepas mengantar orderan terakhir, Bima menerima satu permintaan perjalanan. Penumpangnya seorang pegawai kantoran yang baru pulang lembur. Rutenya agak jauh, melewati jalan raya besar yang relatif sepi kalau malam. "Alhamdulillah, lumayan buat nambah bensin besok," ucapnya sambil menerima order. Ia tak menyangka perjalanan itulah yang akan mengubah segalanya. Motor Bima melaju cukup kencang di jalanan lengang. Lampu jalan sebagian padam, hanya cahaya dari kendaraan yang sesekali lewat memberi penerangan. Penumpang di belakang sibuk dengan ponsel, tampak tak peduli dengan suasana sekitar. Tiba-tiba, dari arah berlawanan sebuah mobil melaju ugal-ugalan. Sopirnya tampak mabuk, menyalakan musik keras-keras dengan jendela terbuka. Bima sempat mencoba menghindar, tapi motor tuanya oleng saat ban depan menghantam lubang jalan. Brak! Tubuh Bima terpental, menghantam aspal keras. Penumpang teriak histeris, motor tergeletak beberapa meter jauhnya, dengan lampu pecah berantakan. Semuanya terasa kabur. Suara kendaraan, teriakan orang, bahkan denyut nyeri di seluruh tubuhnya bercampur jadi satu. Yang ia rasakan hanya perih luar biasa di kaki dan darah hangat mengalir di pelipisnya. Ketika ia membuka mata lagi, Bima sudah berada di ranjang rumah sakit. Bau obat menyengat, suara mesin monitor berdetak pelan, dan cahaya lampu putih menusuk matanya. Kepalanya berat, tubuhnya nyaris tak bisa digerakkan. Seorang perawat berdiri di samping ranjang, mencatat sesuatu di kertas. Melihat Bima siuman, ia tersenyum tipis.
Syukurlah Mas sudah sadar, tapi luka Mas cukup parah. Ada patah tulang di kaki kanan, juga luka dalam di bagian perut. Dokter bilang Mas harus segera operasi. Bima menelan ludah. Operasi? Iya Mas, kalau tidak bisa berbahaya. Tapi rumah sakit butuh uang muka untuk tindakan. Mas, sudah ada keluarga yang bisa dihubungi? Jantung Bima serasa jatuh ke dasar perut. Uang muka? Ia bahkan tak punya tabungan lebih dari beberapa ratus ribu di rekening. Kontrakan belum dibayar, cicilan motor menunggak. Apalagi untuk biaya operasi yang katanya bisa belasan juta. Perawat, saya nggak ada siapa-siapa di sini. Saya cuma kerja ojol, ucapnya dengan suara parau. Perawat itu tampak iba, tapi hanya bisa menghela nafas. Coba hubungi keluarga Mas. Kalau tidak, mungkin rumah sakit hanya bisa beri perawatan sementara. Tapi untuk operasi harus ada kepastian biaya. Setelah itu, perawat pergi, meninggalkan Bima sendirian. Ia menatap langit-langit kamar. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Kepalanya dipenuhi berbagai pikiran. Bagaimana kalau ia mati di sini? Bagaimana dengan ibunya di kampung? Siapa yang akan merawatnya? Ponselnya di atas meja kecil di samping ranjang, retak layarnya karena kecelakaan tadi. Dengan sisa tenaga, ia mencoba membuka pesan. Tak ada siapapun yang bisa ia andalkan. Teman-teman ojol, mereka pun sama miskinnya. Ibu di kampung, mana mungkin ia tega membebani? Di dalam hati, Bima berdoa lirih. Ya Allah, kenapa seberat ini cobaanmu? Saya cuma ingin kerja jujur, biar bisa makan, biar bisa bahagiain ibu. Tapi kalau harus begini, saya pasrah ya Allah. Malam itu, ia menangis dalam sepi. Tangis seorang lelaki yang merasa kalah oleh kerasnya hidup. Tangis yang tak ada saksinya, kecuali dinding kamar rumah sakit yang dingin. Sudah 3 hari Bima terbaring di ranjang rumah sakit. Tubuhnya lemah, kaki kanan dipasang gips sementara, perutnya masih terasa perih jika bergerak. Namun, yang paling menyakitkan bukanlah luka fisik, melainkan kenyataan bahwa ia tak tahu bagaimana membayar biaya rumah sakit yang makin menumpuk. Setiap kali dokter masuk, selalu ada kalimat yang membuat dadanya sesak. Mas Bima harus segera operasi, tapi rumah sakit butuh kepastian biaya dulu. Kepastian biaya. 2 kata yang terasa seperti palu godam di kepalanya. Bima sudah mencoba menghubungi beberapa teman sesama ojol. Mereka hanya bisa memberi semangat, tapi tak ada yang benar-benar mampu menolong secara materi. Bahkan ada yang berkata pelan, "Kalau sampai ditolak rumah sakit, coba pasrah aja Bim. Kadang memang nasib kita segini." Ucapan itu menusuk meski ia tahu tak ada maksud jahat di dalamnya. Malam keempat, Bima nyaris menyerah. Ia menatap layar ponselnya yang sudah retak. Foto ibunya di kampung menjadi wallpaper. Senyum tua itu terasa menampar hatinya. Kalau ibu tahu aku kayak gini, mungkin ibu ikut sakit lagi, pikirnya getir. Air matanya jatuh. Ia merasa sendirian, benar-benar sendirian. Namun, justru di saat hatinya paling gelap, pintu kamar perlahan terbuka. Seorang perempuan masuk sambil membawa buah tangan, ditemani seorang lelaki setengah baya. Perempuan itu mengenakan jilbab sederhana, wajahnya lembut tapi sedikit pucat. Lelaki di sampingnya tampak berwibawa, mungkin suaminya. Mereka berdua tersenyum hangat begitu melihat Bima. Bima sempat bingung. Ia mengerenyik, mencoba mengingat. "Maaf, saya kenal dengan bapak sama ibu." Perempuan itu melangkah lebih dekat. Matanya berkaca-kaca. "Mas, apa Mas gak ingat saya?" Bima menatapnya lekat-lekat. Ada sesuatu yang familiar. Dan tiba-tiba, kenangan beberapa bulan lalu datang menyerbu. Seorang ibu hamil di pinggir jalan, pucat dan hampir pingsan, yang ia antar dengan motor tuanya ke rumah sakit. "Ya Allah, ibu, ini ibu yang dulu." Suara Bima tercekak. Perempuan itu mengangguk, tersenyum sambil menahan tangis. "Iya Mas,
saya yang waktu itu hampir melahirkan di jalan. Kalau bukan karena Mas, mungkin saya dan anak saya nggak selamat. Suaminya ikut bicara. Mas Bima, kami sudah lama ingin mencari Mas, tapi nggak tahu bagaimana. Nama Mas pun waktu itu nggak sempat kami tanya. Baru tadi siang, kami dengar dari salah satu perawat ada pasien ojol bernama Bima yang kecelakaan. Kami yakin ini Mas yang nolong istri saya dulu. Bima terdiam. Tenggorokannya tercekak, air matanya jatuh deras tanpa bisa ditahan. Lelaki itu mendekat, menggenggam tangan Bima erat. Mas, mulai hari ini jangan pikirkan biaya apapun. Semua biaya rumah sakit kami yang tanggung. Anggap ini balas budi kecil dari kami atas nyawa yang Mas selamatkan. Bima terguguh. Tapi Pak, saya nggak enak. Saya cuma nolong karena kasihan. Ibu itu ikut menimpali dengan suara lembut. Mas, kebaikan nggak perlu alasan. Mas udah jadi penyelamat bagi saya dan anak saya. Sekarang giliran kami yang jaga Mas. Tangis Bima pecah. Selama ini ia selalu merasa sendirian, selalu merasa hidupnya penuh beban. Tapi hari itu ia sadar, tidak ada kebaikan yang sia-sia. Mungkin butuh waktu lama, mungkin datang dengan cara yang tak disangka, tapi kebaikan selalu kembali pada pelakunya. Beberapa hari kemudian, Bima menjalani operasi. Berkat biaya yang ditanggung keluarga itu, ia mendapat perawatan terbaik. Operasinya berjalan lancar. Meski harus berbulan-bulan menjalani pemulihan, ia merasa hidupnya mendapat kesempatan kedua. Suatu sore, ketika ia sudah mulai bisa duduk di kursi roda, keluarga ibu itu datang menjenguk lagi. Mereka membawa bayi mungil yang dibungkus selimut biru. Mas, ini anak saya, kata ibu itu dengan senyum haru. Kalau bukan karena Mas, mungkin dia nggak ada di dunia ini. Bima menatap bayi itu. Jantungnya terasa hangat, seakan segala luka dan penderitaan yang ia alami perlahan sembuh hanya dengan memandang wajah polos itu. Namanya siapa, Bu? Tanya Bima dengan suara lirih. Bima, jawab ibu itu sambil tersenyum. Kami kasih nama sesuai nama Mas, supaya dia selalu ingat hidupnya pernah diselamatkan seorang lelaki baik bernama Bima. Tubuh Bima bergetar. Ia menutup wajah dengan tangan, menangis tanpa malu. Tangis yang berbeda kali ini, bukan karena putus asa, melainkan rasa syukur yang begitu besar. Dalam hati ia berbisik, terima kasih ya Allah. Engkau tunjukkan padaku bahwa kebaikan gak pernah sia-sia. Bahkan saat aku merasa jatuh, ternyata ada tangan lain yang siap mengangkat. Dan hari itu, di ruang rumah sakit sederhana, Bima belajar satu hal penting. Hidup boleh keras, tapi kebaikan selalu punya jalan pulang.